wajib. Iku Bung Karno sempat tanya tenggone Mbah Hasyim Asy'ari, dijawab tanggal 17 September 1945. Dan ijtihad Mbah Hasyim Asy'ari bahwa membela negara hukumnya wajib ain, bukan wajib kifayah. Itu wajib kabeh saknane wong. Sampai peristiwa niku memunculkan di peristiwa September 45 tanggal 19 dengan Hotel Oranye geger perang karena wis dikek pengumuman jihad niku hukumnya fardhu ain tanggal 19 September dengan Hotel Oranye Surabaya niku dengan pucuk hotel niku enten benderane Belanda merah putih biru niku diserbu anak-anak muda dan tercatat dalam sejarah bahwa ternyata yang menyerbu Hotel Oranye itu adalah kelompok Ansor. Salah satunya yang namanya Cak Asy'ari, niku anggota Ansor, santrine Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, niku sing munggah dengan pucuk hotel nyewek bendera merah putih biru disobek warna biru nih. Niku Cak Asy'ari asli Surabaya. Disuwek birune gairek merah putih. Tapi beliau tertembak dan menjadi syahid. Ternyata yang tercatat dalam sejarah bukan tentara saat itu. Sebab tentara burung. Saat itu yang ada BKR, Badan Keamanan Rakyat. Dan nopo tentara kok burung niku rampungnya tanggal 17 Agustus niku dikumandangkan proklamasi bukan karena awake dhewe perang secara konfrontasi secara langsung, tidak, tapi mergo Jepang dibom. Dan tanggal 17 Agustus diproklamasi kita sebagai tentara, dikhawatirkan Jepang itu tersinggung terus ngamuk untuk Indonesia. Kula tentu niku belum dibentuk tentara. Adanya BKR. BKR niku Badan Keamanan Rakyat. Fungsinya untuk memberikan kedamaian dan ketenangan terhadap rakyat, bukan tentara. Kalau nak nasi ngomong 1945 tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka itu karena perjuangan tentara Indonesia, itu rada mudeng sejarah. BKR itu diumumkan tanggal 19 Agustus. Baru diumumkan, diresmikan adanya BKR. Itu tanggal 19 Agustus. Setelah itu terjadinya pergolakan perang di Indonesia, percikan percerakan perang di Indonesia. Akhirnya BKR menjadi panitia terbentuknya TKR. Wong daftarke TKR melalui BKR niku panitiane. TKR itu Tentara Keamanan Rakyat. Dan itu belum jadi tentara nasional. Niki sing kula critake berkelanjutan maka dengan 10 November sing dikatakan dari hari pahlawan nasional niku. Nah, berkaitan kali ini terus bergejolak terus tanggal 23-24 September terjadi perampasan senjata Jepang. Jadi wong Jepang sing ning Indonesia ora gelem ndekake dirampas senjata. Entuke senjata saka rampasan Jepang niku. Padahal ngomong Indonesia pemuda-pemudane niku awite dilatih Jepang dedekke tentara pembela tanah air, termasuk juga Heiho. Itu dilatih karo Jepang. Jepang kalah perang di dunia perang dunia kedua, berontak dhewe kali Indonesia. Saat itu belum menjadi tentara. Kalau bolak-balik membantah bahwa 17 Agustus 45 pertempuran Indonesia niku saka tentara, kula bolak-balik membantah. Itu tanggal-tanggal itu tasih dari nonton tentara, baru pendaftaran ke TKR, belum TRI. Itu perjalanannya panjang. Enten BKR,
Setelah BKR nanti pendaftaran masuk ke TKR, setelah TKR nanti masuk ke TRI, dan terakhir menjadi TNI. Itu tahun 1950-an. Dan TKR itu baru didirikan namanya, anggotanya belum mendapatkan, itu tanggal 5 Oktober 1945. Itu pendaftaran BKR itu wis daftar tentara durung ono jenenge, dan mulai diresmikan itu tanggal 5 Oktober 1945. Nah kira-kira sama tentara kok turun. Berarti sing berjuang untuk memperoleh kemerdekaan 17 Agustus menjadi tanggal proklamasi Indonesia niku tentara apa boten? Dan yang perang saat itu santri-santri dan kiai. Termasuk sing kula critake di Hotel Oranye tanggal 19 September niku sing nyobek bendera merah putih biru niku Cak Asy'ari, santrine Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau adalah anggota Ansor. Dan anggota Ansor begini yo perang. Kota terima kaya siki. Tahlilan, rotifan, gitu. Ansor dulu didirikan juga seperti itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pergulakan itu boten namung teng mriku tok. Tanggal 5 Oktober setelah TKR didirikan menjadi sebuah nama tentara yang saat itu anggotanya belum ada, yang daftar juga mantan-mantan anggota PETA dan HEHU, juga semuanya juga rata-rata juga santri-santrinya Mbah Hasyim, santri-santrinya Mbah Wahab, santri-santrinya Mbah Bisri Samsuri, juga ada orang-orang Muhammadiyah dari Mas Mansur juga ada. Itu daftar semua. Berdaftar di kelompok tertentu, terbentuk menjadi TKR. Jepang mulai diberontak terus. Salah satu peristiwa besar pemberontakan pemuda di Indonesia itu tanggal 15 Oktober sampai tanggal 20 Oktober, peristiwa 5 hari di Semarang, Surabaya. Itu peristiwa perang 5 hari di Semarang, itu peristiwa ngerebute senjata-senjata Jepang yang saat itu Jepang tidak mau menyerah terhadap Indonesia, malah rumangsane Jepang itu memang ora kalah ke Indonesia. Mulu pendekake dilucuti senjatanya ora gelem. Terjadi peristiwa besar di Semarang, tek-tekan. Termasuk yang saya tadi ceritakan dengan ibu-ibu, Mbah Usman Pranggen, kenal Mbah Usman? Kang Masih Mbah Muslim, itu salah satu dari pimpinan Laskar Hizbullah yang ikut perang dalam peristiwa 5 hari di Semarang. Tak cerita ke sejarah sidik, paling di sekolahan Pratawono misalnya. Mulai sekian banyak pemuda remaja kehilangan patriotismenya, kehilangan rasa cinta terhadap negara, kehilangan mergo ora ngerti sejarah. Kowe rumangsamu ngertimu sing ini tukul enak kepenak. Ngepengene gureh-gureh. Ora tau pernah mikir aku iso enak iki biyen sing perjuange sapa. Lho umpama kira-kira awakmu urip tahun zaman 45 urip isih enom zaman biyen iki melu perang apa mung tongok-tongok ngumpet aku ora. Iki biyen sing perang-perang iki sak sampeyan-sampeyan iki ora gede-gede gagah-gagah sak kulon ku mboten. Yo sak kowe 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun wis men perang. Wis sampeyan 15 tahun saya nangisan. 15 tahun durung wani sunat. Sunat rawani aja men biyen aja men kok mung sunat. Pecah sirai, pecah dodone, utak getih ning tanah. Jadi penyubur bumi pertiwi wani. Nek sampeyan kira-kira wani pura. Mun sik iki kira ndongake dok. Siji kendungake ping kidung rawat
warisan-warisan bangsa yang dulu pernah diperjuangkan para syuhada. Kene ngrawat ngono ya kadang angel melune kadrun-kadrun kadang-kadang. Peristiwa 20 sampai peristiwa 15 sampai 20 Oktober di Semarang itu dadekke kiai-kiai ulama-ulama itu sempat do ngobon itu dibergeten aja. Hari peristiwa itu dimunculkan tanggal 21 sampai 22 Oktober di Surabaya, tentu rapat konsolidasi NU yang memunculkan fatwa-fatwa Basim Asy'ari yang disebut resolusi jihad NU. Ya, guru-guru perang terus menerus. Bung Karno takon hukumnya perang di negara piye, ternyata dijawab itu fardu ain dan dikuatkan lagi setelah peristiwa 21 sampai 22 Oktober ini terjadi rapat para ulama NU Jawa Madura yang memunculkan fatwa resolusi jihad NU. Apa isi resolusi jihad NU sing kula sebutke wau? Sing pertama, bela negara hukume fardu ain, wajib kanggo sapa? Kanggo wong sing ninggon sekitar pertempuran kuwi jarake sekitar 83 km atau sekitar kira-kira salat entuk dijamak. Niku isih fardu ain. Jadi nek mbiyen urip nggon Surabaya nggon kono sampeyan ora melu perang berarti dosa. Yang nomor loro, wong sing mati perang bela negara adalah syuhada atau mati syahid. Yang nomor telu isine resolusi jihad, wong sing berkhianat terhadap negara wajib dihukum mati. Kewan perang ora ada siji. Kowe jaman semono kok rawani perang, malah melu dadi mata-matane Belanda tembak mati kowe. Iku isi resolusi jihad ngono. Tanggal 23 Oktober Bung Tomo niku diperintahke karo Mbah Wahab Hasbullah kon ngumumke nggon Radio Republik Indonesia. Nggon RRI. Niku diumumke. Jadi yang mengomando saat itu bukan para tentara tapi para kiai. Bukan para tentara, tapi para kiai. Dan dilelah setelah berrapat ini, rampung resolusi jihad sudah diumumkan tanggal 25 Oktober itu sekutu teko ning Indonesia. Membawa 6.000 pasukan yang digonceni kalih kelompok Nika. Salah satu dari kelompok sekutu niku enten tentara Gurkha dari India. Niku tentarane Islam kabeh. Masuk tempriku wanggawi kuru-kuru koyok-koyok ning kono dikuasai Inggris maneh. Ning kono dikuasai karo sekutu maneh. Itu tanggal 6 niku pun mulai terjadi perundingan antara Bung Karno. Ben wong-wong Surabaya ben ora geger, ora merangi Inggris piye. Tanggal 6 jadi apa jenenge tanggal 6 itu perundingan gencatan senjata ora tembak-tembakan. Bener tanggal 6 itu wis terjadi perundingan, tapi tanggal 17, tanggal 18, tanggal 19 perang meneh. Jadi peristiwa tragis itu tanggal 30 Oktober. Tanggal 30 Oktober niku peristiwa perundingan dalam satu gedung waktu niku orang-orang besar masa itu niku menjadi bemper bangsa untuk menjadi pelindung bangsa. Tapi kelompok tentara sekutu main-main mlebu niku dipimpin oleh Malabi. Malabi itu seorang jenderal yang luar biasa saat itu di Perang Dunia Kedua, terkenal banget hebat. Tapi saat itu naas bagi Malabi ketemu nih wong Surabaya, ketemu nih
santri-santri ini Mbah Wahab, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bisri Samsuri. Malah kisah ning jero mobil ning tengah-tengah jembatan merah itu dipasangi bom karo Kang Harun. Harun niku santri ning Mbah Hasyim Asy'ari. Dipasangi bom ning mobilnya, akhirnya bom meledak malah mati. Tapi Kang Harun juga ikut mati ning ngono. Mergo layu ora sempat layu. Wis pokoke wektu kuwi Surabaya geger terus ora peduli ana rapat-rapat ora urusan bacok ya bacok. Lho bahasane Korean tawuran kok ora perang-perangan, tawuran. Terus bahasamu kan tawuran. Ana wong irung mancung-mancung putih-putih ganyang sisan. Niku bahasane Surabaya kan. Niku kira ora perang ora tawur. Dan peristiwa itu akhirnya dari sekutu itu luar biasa, amarahnya luar biasa. Mulai tanggal 31 Oktober dia menyebarkan selebaran dari udara melalui pesawat disebar bahwa semua senjata-senjata selain sekutu tidak boleh membawa senjata, harus diserahkan kepada sekutu saat itu. Tapi jawabannya ngomong Surabaya itu niku ndereke para kiai. Bung Tomo dipanggil niku, Bung Tomo niku seksi pengumuman. Sing tukang ngumumke. Bung Tomo dipanggil karo Mbah Wahab ning kono kaya-kaya disidang. Akhirnya diumumke bahwa Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya lebih baik mati berkalang tanah daripada menyerah pada sekutu. Biasanya biar aku lali biar ono bahasa-bahasa ini. Terjadi terus pertempuran sampai tanggal 6, 7, 8 November itu peristiwa terjadi terus pertempuran. Sak bare Malabi mati ini bersekutu dendam terus. Dan sapa sing biyen mandhegani ngono mandhegani perang ning Indonesia iki sapa? Nahdlatul Ulama. Tanggal 9 Oktober terjadi Kongres Umat Islam ning Jogja. Ning kono mengukuhkan bahwa fatwa jihad dari Mbah Hasyim Asy'ari itu betul dan kita wajib untuk mensosialisasikan. Itu tanggal 9 Oktober. Nah, tanggal 9 Oktober itu persiapan di Surabaya Mbah Hasyim Asy'ari niku memanggil Mbah Abbas Buntet Cirebon. Ngerti Mbah Abbas? Mbah Abbas itu seorang kiai dari pesantren Buntet Cirebon. Beliau keturunan Sunan Gunung Jati. Rencana tanggal 10 Oktober ingin mengadakan perang besar-besaran, tapi Mbah Hasyim Asy'ari bisa tetap mencegah ojo sik. Ojo mangkat perang dhisik. Mbah Wahab di kon mandeg sik ora entuk. Ngenteni wali nom saka kulon. Ora mudeng wali nom saka kulon iki sapa? Menunggu seorang wali dari arah barat. Ternyata yang hadir saat itu adalah Mbah Abbas dari Buntet Cirebon. Setelah ketemu Mbah Abbas, Mbah Hasyim menyerahkan komando pertempuran di 10 November di Tanjung Perak, Surabaya. Niku diserahkan Mbah Abbas, pimpinan tertinggi pertempuran 10 November. Jadi dengan salah paham, ojo gampang tersesat dengan sejarah yang pernah dituliskan di rezim Soeharto. Di rezim Soeharto, Nahdlatul Ulama dikebiri, dihilangkan peran Nahdlatul Ulama seakan-akan tidak ada dalam perjuangan. Padahal ninggon perjuangan yang berperan aktif adalah ulama dan santri dari NU. Koyok-koyok niku tentara sing diunggul ke Presiden Soeharto waktu niku. Dan NU tidak ada peran sama sekali. Kita koyok orang apa-apa nih. Padahal yang bergerak saat itu di 10 November pun itu adalah kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama. Dan pemimpin tertinggi pertempuran 10 November
itu adalah Mbah Abbas Buntet Cirebon. Dan Bung Tomo adalah bagian kecil dari komandan-komandan regu yang diserahi untuk memerangi di sekitar Surabaya. Sampai terkenal Bung Tomo terus. Bung Tomo itu komandan kecil saat itu yang diserahi oleh Mbah Wahab Rasulullah atas perintah Mbah Abbas untuk mengumumkan peristiwa perang itu di RRI. Nah ini berarti sing meletakkan negara Indonesia menjadi merdeka itu kelompok NU atau kelompok kadrun-kadrun itu. Kelompok wong sing cingkrang-cingkrang ora. Betul. Dan kelompok NU rata-rata niku bathoke do mboten ireng-ireng. Lho saiki sing do bathoke ireng kathoke congkrang biyen kelompok itu urung tau melu ngangkat bedil. Urung tahu ngeleh, urung tahu kalinten, urung tahu kemringet, mateni Belanda, mateni penjajah. Saiki dosa penake dhewe biar ganyang negara. Umpama kelompok kadrun niku saiki mulai rusak negara, umpama NU mempertahankan negara karena menjadi pewaris dari para pejuang-pejuang yang dahulu, kira-kira pantas lah nama NU kira-kira mempertahankan dari kelompok kadrun. Pantas ora? Itu calon-calon dari modal pantas ora? Pantas Bu. Pantas ora? Pantas saya. Pantas aku ya. Yo sangat pantas jenengan yang menjadi pewaris-pewaris para pejuang dulu. Yang menjadikan Indonesia merdeka adalah kiai-kiai NU dan para santri NU. Sebagian kecil saat itu adalah santri-santri Muhammadiyah, tapi sebagian kecil sengaja orang NU. Dan NU duwe negara sing ngedeke negara iki wong NU, sing berjuang ya wong NU, dulu yang berdarah-darah juga NU, sing kehilangan nyawa juga dari NU. Saiki nek kadrun mindak kira-kira digites apa ora? Gites ora kira-kira nek pengen rusak negara. Gites. Tenang ora. Kalau ini nak delok ning medsos niku nyenengke, tapi rek nulis kadang-kadang bergede. Ben itu harga mati. Pembela sampai titik darah penghabisan. Tegas tulisannya riba. Rek nulis piklelat-klelat nggen gising. Gising ben itu harga mati. Ya maka kelompok kadrun-kadrun dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin merusak negara. Gosek dong kan. Nah, aku ora kaya ngono kuwi. Aku ora NU sing penting wae salat, kaya ibadah, wae poso. Lah sesuk nak mudhar ya mudhar dhewe nggon kuburan dhewe ngono wae. Peristiwa 10 November niki yang akhirnya mendapatkan pengakuan dunia internasional secara de facto. Aku mengaku rada gaya, paham lah. Mau secara de jure itu 17 Agustus, tapi secara de facto di internasional itu tanggal 10 November. Kemudian kan ora karo ngono. De facto de jure. Aku biyen mudeng ngono ya wit SD kok. Pada saat SMA orang mudeng de jure de facto mbuh apa de facto pengakuan negara lain. Kenyataane ngono wae cara basa simpinge ngono. Kenyataane diakui tenanan ning umum dunia wong jogo sak liyane Indonesia niku malah tanggal 10 November. Nah, 10 November yang ikut berjuang di situ adalah santri-santri Nahdlatul Ulama. Tercatat dalam buku sejarah resolusi jihad sekitar 60.000 santri dan ulama meninggal di peristiwa itu. Orang terima 200, tapi 60.000 santri dan ulama yang meninggal saat itu.
Wong perang waktu itu ora ono peristiwa kok mikire aku perang kok balik merdeka ora ono. Aku perang tekan kono mati kok urip ora urusan. Sing penting aku perang. Bisa memiliki kemeliti nih buat zaman perang. Tawuran, bebek, kacau. Zaman biyen. Tawuran, bleju. Jadi ngono Pak. Ini nanti kita tambang-tambangnya kita kes lurah kan gitu. Perang misalnya melu 10 November melu perang ini sih noleh kancane perang. Jangan kan rumah podo-podo urip mesti takut. Yo perang ya kesuwen ketok sini. Wae. Niku fardu ain wajib hukumnya. Sing gembeng yo mangkat, sing kendel yo mangkat. Sampai ada cerita Mbah Abbas ini nanti tak ceritake. Ketika Mbah Abbas melihat banyak santri-santri yang meninggal di peristiwa perang itu, Mbah Abbas berdiri di ujung tombak. Mbah Abbas nganggone teplek kayu nggih apa jenenge? Apa si sandal saka kayu? Teklek to foto jenenge. Nah, madhep niku ujung bambu runcing, madhep ndonga ben senjata sing do niku omah iki do teko kabeh. Kulo ndonga umat bisa kita ya coba faktur atu yang wa yadhu bahula qaum tajabbara wa yaqwadul atai asri qadiha baqi hadid bin nufus taqwa. San celurit arit pacul peso gunting sing do keri niku omah mabur kabeh mongso ngulit nggon dhewe-dhewe. Ana bleji gorok keri yo kono ngulit istirahat glojok gorok dhewe urip dhewe doan. Itu ana gunting yo mabur, pacul yo mabur, mesti tentara tuh bingung nih. Iki apa padha mabur dhewe itu ndangake kepacul dase. Ndangake ngene kecolok matane. Ora ana sing gawe ning mabur dhewe-dhewe. Bahkan ada 3 pesawat. Sampeyan beli sejarah nanti apa? Ada 3 pesawat yang hancur saat itu. Niku dibuang kalian Mbah Abbas mau nganggo krikil. Kok iso mbaleng pesawat iso ora usah takok. Ngilmune ana. Baleng nggo krikil meledak. 3 pesawat hancur. Nah, kapal-kapal sing nggon lautan nggon pelabuhan saat itu yo dibalangi Mbah Abbas. Balangi ora kok sesuatu, bos. Tapi tekan dan meledak kapal-kapal. Yang menulis sejarah detail yang bikin Agus Sunyoto, Kiai Agus Sunyoto. Itu yang menuliskan detail perjalanan dan peristiwa sejarah tentang resolusi jihad dan pertempuran detik-detik 10 November itu Kiai Agus Sunyoto. Yang menuliskan Ikhtisar Wali Songo. Sampai kuliah ibu lah. Nah, orang-orang yang pernah melakukan pertempuran sekarang pun juga masih ada yang hidup. Sampai kuliah di Jombang, Ibu enten sampai saat ini. Bahkan dengan cerita waktu Mbah Hasyim Asy'ari diuncali granat tiba tekan sikiring, Mbah Hasyim Asy'ari bingung ora ngerti. Iki apa iki? Batu tak atik meledak. Meledak niku mboten kok Mbah Hasyim Asy'ari hancur tapi gatel. Iki apa to gatel men sikil. Sepul kena granat. Granat itu bom lempar gontangan sing bentuk nanas, umpama diuncalke kowe berkeping-keping dadi sak kikil-kikil. Tapi Mbah Hasyim Asy'ari diuncali granat. Kira iku sikil itu tak ada iki apa to oh niku granat iki duel. Gatel sikile kena granat. Dan seputarnya mendekel dhewe to. Iki wong kok apa ditembak ora tau kena. Di granat kok rasane gatel.
Mbah Abbas, Mbah Wahab, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bisri Syamsuri niku memimpin pertempuran ora tau pernah tiarap. Ngadeg kabeh. Tur nganggo pakaian putih-putih kabeh. Umpama bengi ya ketok, awan umpamane ya ketok. Ora tau pernah tiarap, tetep berdiri. Ya sing meden-meden iki Mbah Abbas karo Mbah Wahab niku. Mbah Wahab itu diarani macane Jombang. Padahal Mbah Wahab itu wong cendhek cilik. Yang wong pinter luar biasa. Bela dirinya yang pinter luar biasa. Mulai dia memimpin perang tidak pernah tiarap, wong dia bocah selate pinter. Selalu melompat-lompat di atas kepala tentara. Anak Mbah Abbas itu paling mungdungani mencelah diuncali kacang hijau bubar kabeh rumangsane tentara. Ya tentara sekutu niku wedi kali kacang hijau Mbah Abbas. Mergo kacang hijau sebagai ngene rumangsane tentara pirang-pirang sing ngadepi padahal sing diadepi kacang hijau. Ngerti to? Tentara yang luar biasa wedine kacang hijau. Di pesawat yang luar biasa meledak menganggu kerikil, apa mana nganggu bom. Terus saiki kira nampa warisan bangsa, nampa warisan negara, kudu ya dirawat sing apik. Maksudnya rawat sing apik yo saiki nek wis ora perang ngangkat senjata, yo saiki piye carane sampeyan iso gawe negara iki tentrem, tenang, adem. Nak wis ora iso duwe tenang, ora iso diadem, yo aja ngrusuhi negarane. Enak sampean rumong seorang orang NU jenengan ada pewaris dari para pejuang yang meletakkan negara ini dan memerdekakan negara ini. Nah, jadi pewaris apa terus ke apa hancur ke dhewe terserah kowe. Kowe entuk warisan umpamane kaya ngono omah, kowe entuk warisan omah kok dol kok teruske dadi apik ya terserah kowe. Untuk warisan tanah sak hektar kok dol ya apa terserah kowe. Kowe entuk warisan bangsa, entuk warisan negara kok jujur apa ora ya terserah kowe. Tapi nak mengaku menjadi orang-orang bagian dari orang Nahdlatul Ulama adalah orang-orang yang menerima warisan bangsa dari para pejuang-pejuang dulu. Mbah-mbah kemudian seorang kesatria semua wedi mati. Sing wani natai bedil, wani natai granat mung diadepi nganggo arit, mung diadepi nganggo pacul, mung diadepi nganggo bambu runcing. Sebenarnya ngaku NU berarti jenengan menjadi pewaris dari para pejuang. Pewaris para pejuang itu wong hebat-hebat, wong kendel-kendel kabeh, tur wong-wong yang ado nika-nika. Iki pun kula critakake sithik di sampean pas cerita mendatal tenanan, cerita mendatal tenanan ra rampung sedina. Nek perange wis suwe, critakake kok rampung sedina. Kepenaan gue, aku paham ke sejarah, aku ya tak paham ke tenang. Gue dereng ngrungokke sejarah ibu. Ning sekolahan saiki ora ana cerita sejarah iki ora ana. Saiki tak critake ning orang ilmu larang to kok gawe enteng-entengan. Ilmu larang iki. Gue rasa dia iki tenan iki larang iki. Gue jajal menceritake meneh ora iso. Yang penting ini rasa ndelok ning rekamane, rasa ndelok langsung cerita mengenai iso aja. Nanti ndelok rekamane yo iso ndelok. Pun niku nggih, mungkin dengan paham ora paham yo karepmu, paham yo karepmu. Aku ora maksa sampeyan paham, sembangane sampeyan tak ceritani, wis tak anjurke, tak saranke jenengan wis tak kandhake jenengan iki sapa pewaris dari yang mana. Dengan apa pewaris kadrun sing kurang ajar niku napa pewaris dari para peletak